Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Salam, puji Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan untuk memulai ibadah seksi pelayanan perempuan secara virtual di tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah
Mari kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syukur, kembali kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58 bait yang kedua. Semua yang tercipta. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu terus melimpah dalam kehidupan kami setiap hari. Berkat tuntunan dan bimbinganmu, segala jerih payah kami dapat berhasil dengan baik. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam tingkah dan perbuatan kami yang akan menyenangkan Dikau dan sesama kami di sepanjang hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 197. Buka mata. Buka matamu, melihatmu Yesus. Ku ingin dekatmu, menyatakan untuk mendengarmu. Oh, buka mataku, melihatmu Yesus. Ibu-ibu yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 12 Maret 2021 sesuai dengan nas Almanak IKE tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang pertama pada ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Efesus pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-14
Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Allah ini, mari berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, sumber segala kasih dan karunia. Kami bersyukur dalam persekutuan sesi pelayanan perempuan saat ini, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berikan kami hikmat melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, berfirmanlah kepada kami saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan. Sekali lagi di dalam kitab Efesus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Dengan perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Dari ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan kami, untuk yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji nama Tuhan. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang dia tulis pada tahun 64 sesudah Kristus, saat dia berada di Roma ini tentu memberikan sebuah pemaknaan dan maksud serta tujuan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dengan sebuah tujuan melalui surat yang dia kirim kepada jemaat di Efesus ini, kepada segala zaman dalam rencana keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang-orang yang percaya. Tentu rencana keselamatan itu oleh pekerjaan penebusan Kristus dari segala dosa dan kesalahan umat manusia. Melalui firman Tuhan kepada kita pada saat ini, ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, inisiatif dan kerelaan diri anak Allah ini sendirilah yang memberikan kepada kita sebuah penebusan, sehingga di dalam Dia kita memperoleh pengharapan iman dan kasih yang nyata, yang bukan hanya kita tampakkan melalui pikiran, tetapi melalui tindakan-tindakan kasih yang nyata bagi kehidupan kita pun berlaku bagi semua ciptaan Allah yang ada. Inilah firman iman bagi kita pada saat ini, ibu-ibu, bahwa Injil keselamatan di dalam Dia kita tentu percaya, yang telah dimateraikan dengan Roh Kudus Allah yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu menjadi bahagian dan jaminan kehidupan kita
untuk memperoleh sebuah keseluruhan hidup yang kekal, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Sehingga penebusan Kristus Yesus anak Allah itu menjadikan kita ini adalah milik kepunyaan Allah dan senantiasa mampu untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Inilah rencana keselamatan disediakan oleh Allah dalam warta surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kepada kita pada saat ini. Dengan ini kita tentu diberikan sebuah kekuatan dan kemampuan dari Allah, sumber segala pengharapan dan keselamatan itu, sang pemilik hidup jiwa ini, agar kita mampu untuk melakukan setiap apa yang terbaik dalam kemuliaan Kristus di dalam hal-hal yang kita jalani, selagi kita masih diberikan kebebasan dan kesempatan bersama-sama dengan Allah untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam dunia ini. Dipersatukan di dalam Kristus, dan panggilan hidup kita adalah sebuah tanggung jawab kita semua. Allah akan memampukan hidup kita ini ketika kita juga pun mampu untuk menjadi bahagian yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita ini adalah tubuh Kristus, dan ketika kepenuhan di dalam Dia ada dalam hati dan kehidupan kita jemaat pun bagi kita semua, maka di dalamnya kita memperoleh sebuah kesungguhan dan ketekunan untuk menjalani setiap apa yang dikehendaki oleh Allah dalam waktu-waktu yang disediakan oleh Allah. Mari kita selalu memiliki dan menaruh pengharapan itu hanya kepada Kristus dalam wujud pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu bagi kami dalam persekutuan sesi pelayanan perempuan saat ini. Kami percaya kami boleh mampu menjalankan setiap waktu dan kehidupan kami dalam setiap tuntunan dan kasih sayang Tuhan saja. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dalam persekutuan sesi pelayanan perempuan walaupun secara virtual saat ini. Kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan tetap selalu ada dan melingkupi kami, seluruh ibu-ibu jemaat Tuhan di tempat kami ini. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai ibu dalam rumah tangga, dalam setiap pekerjaan yang boleh ditekuni dan dijalani, dalam menuntun kehidupan keluarga bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya kuasa dan hikmat-Mu tetap selalu menjadi bagian yang terbaik yang boleh dinyatakan hanya untuk hormat dan puji bagi nama-Mu ya Allah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan segenap pengurus sesi pelayanan perempuan jemaat-Mu di tempat kami ini. Biar mereka senantiasa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam sebuah persekutuan yang erat dalam ikatan kasih dan kebersamaan yang hanya daripada Engkau ya Allah. Lawat jemaat kami, ibu-ibu ya Tuhan, yang pada saat ini dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kuasa dan kebaikan Tuhan tetap selalu ada, mendampingi, memberkati, serta memulihkan mereka ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, inilah kehidupan kami seluruh jemaat-Mu di sini. Biarlah kasih kuasa firman dan berkat Tuhan tetap selalu menjadi bagi dan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, inilah harap mohon doa kami kepadamu saat ini. Ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan tadi dan doa syafaat, kembali kita angkat pujian
bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 178 bait yang kedua. Dengan sabar dan nikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita mendengarkan pengantar persembahan yang terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kembali kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mengakhiri persekutuan sesi pelayanan perempuan pada saat ini. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara.